Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Jago Bola. Di akun ini kita akan membahas mengenai prediksi, highlight, dan hasil pertandingan di Liga Top Eropa. Nah, tapi buat kalian yang mampir di channel ini, gak ada salahnya untuk like dan subscribe, serta share akun ini ke teman-teman kalian, supaya kita semua gak ketinggalan info-info menarik, serta hasil pertandingan di dunia sepak bola. Untuk itu, let's go guys, kita sambut informasi yang ada untuk hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Euro 2020 yang dilaksanakan di tahun 2021. Tidak seperti biasanya, perhelatan Euro tahun ini digelar di 11 negara berbeda. Dan sekarang untuk Euro sendiri sudah masuk ke babak 8 besar. Di mana saja yang lolos, mari kita review sejenak pertandingan di 16 besar Euro 2020. Pertama, mari kita ke kota Amsterdam melihat pertandingan antara Denmark versus Wales. Pertandingan ini sendiri sebenarnya cukup seru, di mana bahkan Wales menekan di awal-awal pertandingan sebelum Dolberg mencetak gol indah dari luar kotak penalti. Dan setelah itu murni jalannya pertandingan lebih dikendalikan oleh Denmark. Denmark pada akhirnya mampu menyudahi perlawanan Wales dengan skor yang cukup telak 4-0 melalui gol Dolberg, Melly, dan Lord Braithwaite Nazario. Selanjutnya beralih ke kota London. Kita akan menyaksikan pertandingan antara Italia versus Austria. Di luar dugaan pada pertandingan ini, Italia yang tampil perkasa di babak grup harus berjibaku menghadapi Austria. Bahkan, Austria sempat hampir unggul terlebih dahulu melalui tandukan dari Marko Arnautovic di babak kedua, namun sayang gol tersebut dianulir oleh VAR. Pertandingan harus berjalan melalui extra time untuk menentukan pemenang antara kedua tim tersebut. Italia sesuai prediksi mampu mencetak gol melalui Federico Chiesa di menit 95. Kemudian paruh pertama extra time ditutup oleh Pessina melalui gol di menit 105. Austria sendiri mampu memperkecil kedudukan melalui Karadzic, walaupun gol tersebut tidak mampu memberikan kemenangan pada Austria. Italia menang 2-1. Dari kota London kita beralih ke Puskás Arena Budapest, Hungaria, di mana terdapat pertandingan antara Belanda menghadapi Republik Ceko. Lagi-lagi, di luar dugaan, Belanda yang sangat perkasa di fase grup bahkan mampu menampilkan permainan yang atraktif, harus tunduk di tangan Republik Ceko. Petaka dimulai di mana di awal babak kedua, Belanda harus bermain dengan 10 orang pemain. Setelah Matthijs de Ligt dikeluarkan dari pertandingan setelah tertangkap VAR secara sengaja menghalau bola dengan tangan. Sejak saat itu, Republik Ceko relatif menguasai pertandingan dan akhirnya memimpin melalui Holes di menit ke-68 dan ditutup dengan gol dari pencetak gol terbanyak Ceko di Euro 2020 kali ini, yaitu Patrick Schick. Ceko menang 2-0. Dari Budapest, kita menuju ke Sevilla, Spanyol. Menilik pertandingan antara Belgia melawan Portugal. Pada pertandingan ini sebenarnya Portugal sedikit lebih unggul dalam penguasaan bola, namun naas. Gol Torgan Hazard di menit-menit akhir babak pertama membuyarkan mimpi Portugal untuk mempertahankan gelar juara Euro. Belgia menang 1-0. Berpindah ke kota Copenhagen, Denmark, ada pertandingan yang tidak kalah seru tersaji, yaitu antara runner-up Piala Dunia 2018 Kroasia bertemu dengan tim kuat Spanyol. Pertandingan berjalan dengan sangat seru, di mana Kroasia memimpin terlebih dahulu melalui gol bunuh diri dari Pedri melalui blunder yang dilakukan oleh kiper Spanyol, yaitu Unai Simon. Spanyol langsung membalas 18 menit kemudian melalui gol dari Sarabia. Babak pertama berakhir dengan skor 1-1. Di babak kedua, Spanyol yang lebih agresif mampu unggul melalui Cesar Azpilicueta di menit 57 dan Ferran Torres di menit ke-77. Namun drama baru dimulai, di mana ternyata Kroasia mampu memperkecil keadaan melalui gol dari Orsic di menit ke-85 dan akhirnya Kroasia mampu menyamakan kedudukan di menit 90+2 melalui gol dari Pasalic dan memaksakan pertandingan melalui babak extra time. Di babak extra time, Kroasia tidak mampu berbuat banyak setelah Spanyol mampu unggul melalui gol dari Alvaro Morata di menit 100. Gol ini merupakan gol pertama striker Spanyol tersebut di perhelatan Euro 2021. Kemudian Spanyol menyudahi perlawanan Kroasia dengan skor 5-3 melalui gol dari Oyarzabal di menit ke-103.
Spanyol menang 5-3. Dari Copenhagen, kita beralih ke Bukares, Rumania, di mana pertandingan antara Prancis melawan Swiss diselenggarakan. Prancis yang berstatus sebagai juara dunia harus dikejutkan dengan gol Seferovic di menit ke-15. Gol tersebut bertahan hingga babak pertama selesai. Memasuki babak kedua, Prancis tampil amat perkasa sehingga mampu mencetak gol melalui twist dari Karim Benzema pada menit ke-55 dan 58. Prancis berhasil memperjauh keunggulan melalui sepakan indah Paul Pogba di menit ke-75. Prancis yang sudah hampir dipastikan lolos ke 8 besar ternyata sangat lengah dalam menjaga keunggulan, di mana kelengahan tersebut harus dibayar mahal dengan gol dari Swiss melalui Seferovic di menit ke-81 dan Gavranovic di menit ke-90. Pertandingan yang dilanjutkan dengan tambahan waktu pun tidak merubah keadaan. Akhirnya, pertandingan harus diselesaikan dengan adu penalti, di mana kelima penendang Swiss berhasil mengeksekusi penalti dengan sempurna. Dan penendang terakhir Prancis, yaitu Kylian Mbappe, gagal mengeksekusi penalti, sehingga secara dramatis Swiss lolos ke 8 besar. Kembali ke kota London, kita disuguhkan pertandingan big match, yaitu Inggris melawan Jerman. Sebagai tuan rumah, Inggris sedikit lebih menguasai pertandingan. Namun Jerman bukan tim sembarangan, di mana Jerman sempat mempunyai 2 peluang bersih melalui Timo Werner dan Thomas Müller, namun gagal dieksekusi dengan baik. Inggris akhirnya mampu unggul di menit ke-75 melalui Raheem Sterling. Kemenangan Inggris ditutup oleh gol dari Harry Kane di menit ke-85. Ini merupakan gol pertama Harry Kane di kompetisi Euro. Inggris menang 2-0. Sedikit bergeser ke negara tetangga, kita pergi ke kota Glasgow. Tersaji pertandingan terakhir di babak 16 besar, yaitu Ukraina melawan Swedia. Pertandingan yang berjalan cukup seru, di mana kedua tim merupakan tim kuda hitam yang siap tampil lepas demi menjaga kans untuk lolos di babak 8 besar. Swedia yang tampil tanpa Zlatan Ibrahimovic harus rela tertinggal lebih dulu melalui gol dari Alexander Zinchenko di menit ke-27. Namun kemudian Swedia mampu menyamakan kedudukan melalui Emil Forsberg di menit ke-43. Pertandingan yang berjalan imbang 1-1 hingga menit ke-90 harus dilanjutkan ke babak extra time. Pertandingan yang berjalan seimbang akhirnya harus diakhiri dengan kemenangan Ukraina, di mana Dovbyk mampu mencetak gol di penghujung waktu extra time, tepatnya di menit 120+1. Ukraina lolos dengan skor 2-1. Lantas bagaimana prediksi mengenai siapa saja tim yang akan lolos di semifinal Euro 2020 ini? Berikut tim jago bola akan menuliskan prediksi dari kita. Nah, untuk teman-teman yang punya prediksi lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Berikut mengenai preview 16 besar Euro 2020 serta prediksi tim mana saja yang akan lolos di semifinal Euro 2020 versi tim jago bola. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Tetap jaga kesehatan, stay healthy, stay safe, and thank you. Bye.